Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pembelajaran pada hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran kita mulai, lebih dulu saya memperkenalkan diri karena ada pepatah tak kenal tak sayang. Nama saya Sri Rahayu Pujiati, mengampu mata pelajaran fikih. Hari ini saya mengampu pelajaran fikih kelas 9. Yang pertama yang kita pelajari untuk semester dasar kelas 9 adalah penyembelihan binatang. Dalam pembelajaran penyembelihan binatang ini diharapkan siswa nanti bisa yang pertama menjelaskan pengertian penyembelihan binatang. Yang kedua, menjelaskan tata cara bagaimana menyembelih binatang. Yang ketiga, yaitu menjelaskan syarat binatang yang disembelih. Nah, sebelum kita mempelajari pengertian penyembelihan binatang, perlu kau ketahui bahwa menyembelih binatang itu tidak sama pengertiannya dengan mematikan. Karena mematikan itu hanyalah melenyapkan nyawa atau ruh binatang tersebut dengan cara sembarangan. Maksudnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Contoh, menyembelih binatang dengan cara membantingnya, membakarnya, atau memukulnya, atau mencekiknya. Nah, itu merupakan mematikan nyawa binatang itu, tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan itu tidak dibenarkan. Dan binatang yang tadi yang dimatikan tersebut hukumnya haram dimakan. Nah, itu kita harus tahu bagaimana cara kita menyembelih binatang. Apa sih artinya menyembelih binatang itu? Menyembelih sendiri itu pengertiannya adalah melenyapkan ruh binatang dengan menggunakan alat yang tajam dengan cara memotong leher menurut syariat Islam. Itu arti daripada menyembelih. Kalau menyembelih binatang secara lengkap, ini pengertian secara lengkap, itu memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher binatang dengan menyebut asma Allah serta menggunakan alat yang tajam sesuai dengan ketentuan syarat. Nah, saya ulang lagi, itu menyembelih binatang adalah memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher binatang dengan menyebut asma Allah serta menggunakan alat yang tajam sesuai dengan ketentuan syarat, yaitu ketentuan syarat dengan syariat Islam. Nanti ada cara-caranya, bagaimana cara menyembelihnya, ada syarat alat, syarat binatangnya, syarat orang yang menyembelih, ada hukumnya, sunnahnya, makruhnya, himahnya. Ini nanti akan kita bahas semuanya. Tapi pada awal ini hanyalah kita bahas pengertiannya saja. Ya. Nah, sekarang untuk yang kedua adalah tata cara penyembelihan binatang. Tata cara penyembelihan binatang di sini, ya, ada dua cara. Yang pertama, secara tradisional. Bagaimana cara tradisional itu? Yaitu penyembelihan binatang dengan menggunakan alat yang tajam. Contoh, menyembelih binatang dengan pakai pisau, berang, atau golok, ataupun dari bambu, besi, kaca. Pokoknya yang penting selain dari kuku atau gigi. Kalau kita menyembelih binatang dengan kuku atau gigi itu tidak diperbolehkan dalam Islam, ya. Nah, sekarang
Untuk penyembelihan secara tradisional ini, apa yang kita perlu siapkan? Yang pertama, kita menyiapkan lubang untuk penampungan darah. Pernah anak-anak melihat ketika orang menyembelih binatang, nah pada saat korban itu kamu lihat itu tadi ada menyembelih binatang sapi yang besar itu pakai lubang. Tapi hanya kalau kita menyembelih binatang ayam, nah ini tidak usah kita buatkan lubang karena darahnya hanya sedikit. Kalau yang darahnya banyak, ini kita buatkan lubang. Yang kedua, menyiapkan alat. Alatnya kita persiapkan, alatnya yang tumpul kita tajamkan, kita asah sehingga kita cepat melepaskan nyawa binatang tersebut. Mengapa? Karena alatnya itu tidak tajam, nanti binatang tersebut merasa kesakitan, kasihan, berarti kita menyiksa binatang tersebut. Yang ketiga, binatang itu dihadapkan atau dibaringkan ke arah kiblat. Yang keempat, memegang hewan atau kita ikat, misalnya binatang sapi atau kerbau besar, nah kita ikat kakinya supaya tidak lepas. Nah ini kita kemudian pegang, terus kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, terus kita gorok. Ya kita lihat nanti, kita goroknya misalnya kalau binatangnya kecil ya tidak usah pakai pisau yang besar yang biasa. Kalau binatang besar kita pakai bedang yang agak besar sehingga kita mampu melenyapkan nyawa atau ruhnya binatang tersebut dengan mudah. Ada yang anak melihat tak? Ada binatang yang sudah disembelih tapi pasti lari, ayam. Nah itu ada pada lehernya ada yang tidak terputus, mungkin urat nadinya atau jalan makannya masih belum terputus. Nah inilah untuk penyembelihan binatang kita harus persiapkan betul ini yang secara tradisional. Yang kedua, penyembelihan binatang secara modern atau secara mekanik. Mekanik otomatis itu mesin. Nah, penyembelihan secara mekanik atau modern adalah penyembelihan binatang dengan menggunakan mesin. Nah, apa yang perlu kita persiapkan dengan mesin? Satu, menyiapkan alat mesin itu sendiri. Maksudnya kita persiapkan. Terus yang kedua, memasukkan ruangan. Mesin biasanya ada ruangan tersendiri. Yang ketiga, membiusnya. Mengapa kita bius? Supaya hewan tersebut tidak banyak bergerak. Kita masukkan mesin, jadi binatang tersebut apa? Diam. Nah, dengan mudah sekali kita memotongnya dengan mesin, kemudian operator menjalankan mesin tersebut dengan membaca basmalah. Itu jangan lupa juga. Makanya operator dalam menjalankan mesin cara modern ini, itu orangnya harus Islam juga. Tidak boleh orang lain agama Islam. Oke. Sekarang menyembelih binatang berdasar kondisi atau keadaan hewan itu. Tentu anak-anak pernah melihat kondisi hewan itu kan macam-macam. Ada yang mudah kita pegang, ada yang tidak mudah kita pegang, ya. Nah ini kita lihat yang mudah kita pegang atau dapat dikuasai. Bagaimana caranya? Dengan cara memotong hulkum. Hulkum artinya jalan pernafasan. Ingatkan ya, hulkum itu jalan pernafasan. Terus memotong mari. Mari itu adalah jalan makan dan minum. Ini harus tahu istilah dari penyembelihan binatang itu ada hulkum dan mari. Hulkum itu jalan pernafasan, mari jalan makan dan minum, serta urat nadi dengan maksud melenyapkan nyawa binatang tersebut. Nah ini seperti yang kita lakukan dalam penyembelihan secara tradisional. Saya ulang lagi, menyembelih binatang berdasar kondisi atau keadaan itu yang pertama, menyembelih binatang yang dapat dikuasai itu dengan cara memotong hulkum dan memotong mari, jalan makan dan minum,
serta urat nadi dengan maksud melenyapkan nyawa binatang tersebut. Otomatis ya membaca basmalah serta menggunakan alat yang saja. Itu yang nomor 1 ya. Yang nomor 2, penyembelihan binatang yang tidak dapat dikuasai. Kita tidak bisa menyembelih pada lehernya, gimana? Nah, contoh binatang tersebut masuk dalam lubang atau sumur. Nah, yang kelihatan kan atasnya, kakinya atau ekornya atau pantatnya. Nah, ini kan kita untuk memotongnya leher kan sangat sulit. Untuk itu kita diperbolehkan untuk melukai anggota badan binatang yang terlihat supaya nyawanya cepat hilang. Misalnya ekornya kok bisa mati, mematikan yang tersebut, ya kita putus ekornya. Atau kakinya kok bisa mati, ya kita putus dengan kakinya. Nah, ini, maka dari itu kita tahu penyembelihan binatang yang tidak dapat dikuasai itu caranya melukai anggota badan binatang yang terlihat supaya nyawanya cepat hilang. Ya. Untuk materi yang ketiga, yaitu syarat binatang yang disembelih. Nah, anak-anak harus tahu kalau binatang yang tanpa disembelih itu namanya apa? Bangkai. Karena mati dengan sendirinya. Mati misalnya kecekit lawang, atau mati karena dipukul atau dicekik, itu namanya bangkai. Dan bangkai ini tidak disembelih, itu hukumnya haram di. Nah, dalam belajar ini syarat binatang yang disembelih yang pertama harus masih hidup. Kalau kamu menyembelih binatang tidak hidup, nyawanya sudah hilang, berarti kamu tidak menyembelih, berarti makan bangkai. Walaupun keadaannya sekaratul maut, dia tabrak motor, terus dia gebek-gebek gitu, tengah-tengah kepalanya misalnya mau mati. Nah, ini ambil cepat berang, tidak masalah, masih diperbolehkan untuk menyembelih. Yang kedua, binatang itu halal. Di sini halal dari apa kita lihat? Halal dari zatnya, dari nas dan Al-Quran ya. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Mana cara memperolehnya hewan tersebut? Apakah hasil dari curian atau miliknya orang lain disembelih? Nah, ini tidak diperbolehkan juga. Yang ketiga juga halal dari apa? Halal dari cara mengolahnya. Kamu harus tahu mengolahnya. Tidak sembarangan mengolah itu hanya kita masak, tidak kita bersihkan dulu darahnya, kita langsung cemplungkan di air, kita masak, lah itu berarti kamu makan barang nasi juga, itu namanya bukan halal. Ya, jadi saya ulang lagi, syarat binatang yang disembelih yang pertama harus masih hidup. Ingat. Yang kedua halal, halal dimakan, halal dari cara memperolehnya, dari zatnya. Yang ketiga dari cara mengolahnya. Sekarang kita ulangi lagi. Yang pertama kita kesimpulannya. Jadi pengertian penyembelihan binatang adalah memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher binatang dengan menyebut asma Allah serta menggunakan alat yang sesuai dengan ketentuan syarat atau syariat Islam. Yang kedua, tata cara penyembelihan ada dua cara. Satu, penyembelihan secara tradisional, yaitu penyembelihan binatang dengan menggunakan alat yang tajam, dirang, pisau, golok. Caranya kita menyiapkan lubang, menyiapkan alat, binatang hadap ke arah kiblat, memegang hewan lalu baca basmalah. Yang kedua, cara yang kedua modern atau mekanik, yaitu penyembelihan binatang dengan menggunakan mesin. Yang dipersiapkan, satu, menyiapkan alat mesin, dua, memasukkan warna, tiga, membius,
tempat menjalankan mesin dengan baca basmalah. Menyembelih binatang berdasar kondisi atau keadaan itu ada dua cara. Satu yang dapat dikuasai binatang itu dengan cara memotong kuluk dan tarik serta menggunakan tajam, ya, sehingga nyawa tersebut cepat hilang. Yang kedua, binatang yang tidak dapat dikuasai itu dengan cara melukai anggota badan yang dapat melenyapkan atau memutuskan nyawanya cepat hilang. Yang ketiga, syarat binatang yang disembelih ada dua, masih hidup dan kalam. Nah, perhatikan, belajar sampai di sini saja, karena nanti pelajaran yang selanjutnya kita untuk minggu yang depan. Nah, ini perlu dicatat atau kamu paham betul, nah, sekalian. Terus kemudian kita akhiri dengan belajar ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.